want to wear that one. No, that one. I think. Predator haus gol milik Persib Bandung David Da Silva nyatakan keinginannya dinaturalisasi. Netizen Malaysia nyinyir si preman timnas Justin Hubner sekakmat. Madampang sindir timnas. Ini perbandingan statistik Thailand dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kakak ipar Eliano Reinder Marcus Sevaro mendadak viral setelah disebutkan punya darah keturunan Indonesia. Mantan Ketua Umum PSSI minta Sintayong belusukan cari talenta Papua. Setelah proses naturalisasi, Misil Gers dan Eliano Reinder diproses oleh PSSI, kini bertambah satu nama yang berminat memperkuat timnas Indonesia. Ialah David Da Silva, striker Persib Bandung sekaligus top skor kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Pemain asal Brazil ini belak-belakan membuka opsi untuk mencari pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu sejalan dengan keinginan David Da Silva untuk menetap di Indonesia. Saya pikir akan menetap di sini, di Indonesia, ujar David Da Silva dilansir melalui channel YouTube transfermarket.id. Saya harap juga bermain untuk timnas Indonesia, sambung pemain berusia 34 tahun itu. Saya ingin memakai jersey timnas, katanya. Secara peraturan Kementerian Luar Negeri, David Da Silva bisa menempuh jalur naturalisasi murni. Salah satu syaratnya adalah ia diwajibkan menetap selama 5 tahun di Indonesia. Tentunya hal ini berpeluang dilalui oleh David Da Silva karena telah merumput di Liga 1 sejak tahun 2018 silam. Namun masalahnya di periode 2018-2024, pemain 34 tahun itu pernah hijrah ke Pohang Steelers, Korea Selatan, dan Terengganu FC Malaysia. Hal itu dirasa tidak mungkin karena dalam aturan, kurun waktu 5 tahun itu David Da Silva wajib menetap di Indonesia. Sedangkan sang pemain tidak melakukan itu. Namun andaikan David Da Silva lolos, maka sang pemain sama halnya dengan Christian Gonzalez yang menempuh jalur serupa pada tahun 2010 silam. Langkah yang ditempuh David Da Silva mendatang bakal berbeda dengan jalur-jalur yang dilewati oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia era saat ini, di mana rata-rata pemain timnas Indonesia menggunakan jalur naturalisasi keturunan. Prosesnya adalah dengan mengurutkan garis keturunan sang pemain. Contohnya Hilgers dari Manado dan Eliano Reinders asal Ambon. Kendati demikian, David Da Silva belum mengungkapkan secara gamblang apakah proses naturalisasinya telah dimulai. Namun yang jelas David berhasrat penuh untuk memperkuat Merah Putih. Manajer timnas Thailand Madampang memberikan sindirannya terhadap rekam jejak timnas Indonesia yang masih belum berhasil menumbangkan Thailand pada beberapa pertemuan terakhir di Piala AFF. Ya, Madampang, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, memang menyadari bahwa timnas Indonesia merupakan pesaing terberat Thailand di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, sebagai satu-satunya peserta ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, anak asuh Sintayong layak diwaspadai. Akan tetapi dia tetap yakin Thailand masih unggul atas Indonesia, berbekal rekor di Piala AFF. Lalu bagaimana sebetulnya perbandingan prestasi timnas Indonesia dengan Thailand jika berbicara rekor penampilannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Sebagai informasi, ini menjadi kali pertama bagi timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melalui format terbaru. Sebelumnya, langkah skuad Garuda selalu kandas di putaran kedua, menghadapi lawan-lawan yang berstatus tim elit di Asia. Timnas Indonesia bisa memulai perjuangannya dengan positif.
Mereka setidaknya masih belum terkalahkan pada 2 pertandingan awal grup C. Skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 untuk mengoleksi 2 poin. Ini menjadi prestasi yang cukup impresif mengingat dua lawannya merupakan langganan Piala Dunia. Untuk saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 2 poin. Unggul dari Australia di peringkat kelima dan Cina di urutan ke-6. Salah satu ukuran yang bisa menjadi rujukan perbandingan prestasi Timnas Indonesia dengan Thailand pada babak ini tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Ketika itu Thailand memang dikdaya karena tampil apik pada putaran kedua. Mereka mampu melaju ke putaran ketiga dengan status juara grup F. Namun, hasilnya mereka harus mencari bulan-bulanan. Saat itu Thailand tergabung di grup B putaran ketiga bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab dan juga Irak. Hasilnya skuad Gajah Perang menjadi juru kunci klasemen akhir grup B. Mereka hanya sanggup mengoleksi 2 poin dari 10 pertandingan. Poin ini diperoleh saat menahan imbang Australia 2-2 dan Irak 1-1. Dengan kata lain, Timnas Indonesia berpotensi melewati prestasi Thailand pada tahun 2017 tersebut. Menpora Dito Aryo Tejo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Selasa 17 September terkait naturalisasi 2 pemain, yaitu Michelle Gers dan Eliano Reinders, sempat singgung soal istri dari Eliano. Dito mengatakan bahwa Eliano Reinders memiliki seorang istri yang juga berdarah Indonesia. Diketahui, Eliano memiliki istri yang bernama Marsiana Ratna. Pasangan suami istri ini telah menjalin mahligai rumah tangga sejak beberapa tahun lalu. Eliano dan Marsiana bahkan sudah dianugerahi seorang anak yang bernama Loai Reinders. Kedua pasangan ini kerap bagikan momen lucu Loai buah hati mereka. Marsiana yang memiliki akun TikTok sempat ditanya oleh netizen apakah benar ia punya darah Indonesia. Jika melihat dari wajah, istri Eliano itu memang memiliki paras khas wanita Asia Tenggara atau Indonesia. Dikutip dari unggahan akun Instagram @indobloodtalent, disebut bahwa Marsiana ialah kakak dari Marcus Sevaro, bek dari klub PSC Zwolle. Disebutkan bahwa Sevaro juga memiliki darah Indonesia. Dikutip dari data Transfermarkt, Sevaro di musim ini telah bermain sebanyak 2 pertandingan di VSC U21. Sebelum setim dengan adik iparnya Eliano, Sevaro mengawali karirnya di Graafschap U17. Sevaro tercatat memiliki 22 pertandingan dan mencetak 2 gol. Selain sebagai bek tengah, kakak ipar Eliano ini juga bisa ditempatkan sebagai bek kanan. Anggota Komisi 10 DPR RI sekaligus mantan Ketua PSSI, Johar Arifin Hussein, meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk mencari talenta dari Aceh hingga Papua. Johar Arifin membagikan pandangannya itu dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi, yang membahas naturalisasi Michelle Gers dan Eliano Reinders untuk Timnas Indonesia. Johar Arifin pernah 4 tahun menjadi ketua PSSI pada tahun 2011 sampai 2015. Politikus Partai Gerindra itu juga meminta PSSI untuk mempersiapkan generasi selanjutnya Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyindir balik netizen Malaysia yang mengungkit kemenangan Timnas Malaysia atas Timnas Indonesia pada 5 tahun lalu. Ya, netizen Malaysia dengan akun @footballm di akun X menyayangkan Timnas Australia yang tidak belajar dari Malaysia. Bagaimana caranya mengalahkan Timnas Indonesia? Akun @onefootballm mengunggah video kemenangan Malaysia 3-2 atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Boleh diriset dan buat kajian.
Timnas Jepang juga boleh melihat tutorial ini untuk melawan di SUGBK nanti. Jelas akun @onefootballm. Jepang memang akan menantang tuan rumah Timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Cuitan akun @onefootballm itu diposting oleh akun Instagram @vballs dan dikomentari oleh Justin Hubner. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, tulisnya dalam akun Instagram @justinhubner5.